Shalom anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini Ibu Silvi dan Billy mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Billy? Oke, hari ini Billy mau nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Teman-teman, dengarkan ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya Billy, anak Tuhan tidak boleh bohong. Tapi ada lagi nih, Ibu Silvi mau ajarin lagu. Bukan hanya bohong aja, anak-anak tidak boleh iri. Tidak boleh apa Billy? Iri. Iya, kalau anak-anak iri, nanti Tuhan Yesus senang nggak? Tidak senang. Jadi kita harus belajar untuk melakukan yang baik, mengasihi teman, nggak boleh iri. Nah, Ibu Sepi mau ajarkan lagu tidak boleh iri. Tadi kan kamu bohong. Sekarang Ibu Sepi mau ajarin anak-anak tidak iri ya. Lagunya gini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Aku tidak iri loh, Bu. Iya, nggak boleh iri, nggak boleh bohong, nggak boleh apa lagi? Gak boleh marah-marah. Iya, tapi ada loh cerita di Alkitab yang udah iri, marah, benci, dan jahat. Siapa tuh? Itu ada ceritanya di Alkitab. Kamu mau denger nggak? Judulnya tuh apa? Kain dan Habil. Oh, kalau gitu kita mau denger. Mau nggak anak-anak? Kita dengarkan ya. Yuk, Billy duduk di depan sana dengan teman-temanmu dan anak-anak yang duduk di depan supaya kita bisa dengarkan cerita. Oke? Oke. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicara kepada kami melalui firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau ajarkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca ayat dulu ya. Diambil dari Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wah, ayatnya bagus ya. Yuk kita baca sekali lagi ya. Habis itu kita selalu ingat-ingat firman Tuhan. Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Sekarang kita ambil satu-satu ya kartunya ya. Kita tutup supaya kita hafal. Ayo. Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wah, sudah pinter nih ya. Sekarang kita bukan hanya hafal ayatnya, tapi isinya. Ayo kita angkat satu lagi. Mazmur 36 ayat 11.
kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kita angkat lagi satu lagi. Sudah ada 3 ya yang kosong ya. Yuk kita ingat-ingat. Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wah, sudah pinter. Sekarang kita angkat lagi. Sudah ada 4 ya. Yuk. Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wah, sudah pintar. Sekarang kita angkat semuanya ya. Yuk, Mazmur 36 ayat 11. Kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Wah, sudah pintar semua ya, sudah hafal ya. Sekarang setelah hafal, kita mau tahu apa sih arti ayat-ayat itu yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih setiamu, munya huruf besar, artinya kasih setia Tuhan ya bagi orang yang mengenal engkau. Engkau itu maksudnya Tuhan. Jadi anak-anak, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan akan setia menjaga kita, menolong kita ya. Dia pelihara kita. Dan keadilan, wah anak-anak, Tuhan itu adil loh, tidak pilih kasih. Dia kalau ada orang yang nakal, yang jahat, kalau orang benar, misalnya anak Tuhan yang baik-baik terus dijahatin, Tuhan pasti menyatakan keadilannya. Contohnya, misalnya ada kakakmu yang misalnya mencuri kamu punya mainan di rumah karena dia iri. Kamu berdoa, pasti Tuhan tolong. Nanti melalui papa dan mama, dia akan dihukum sama mama papa atau dimarahi karena dia mencuri mainanmu. Nah, jadi Tuhan itu adil bagi orang yang tulus. Kalau kita sungguh-sungguh benar, jujur, pasti Tuhan tolong. Nah, tapi di Alkitab ada nih anak yang gak jujur, anak yang marah-marah, dapat hukuman. Nah, tadi apa judulnya? Kain dan Habel. Nah, Nana, ada seorang bapak namanya Adam. Wah, pinter anak-anak ya. Lalu ibunya namanya siapa? Hawa. Lalu punya anak berapa? 2. Karena anak yang paling besar, kakaknya namanya Kain. Dan adiknya namanya siapa? Habel. Nah, ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan. Anak-anak, anak ini makin lama makin besar, makin besar. Si Kain, kita pengen tahu pekerjaannya apa ya Kain itu? Wah, ternyata kita lihat yuk. Pekerjaan Kain adalah petani. Kamu lihat nih, Kain dia mencangkul, dia menggali tanah, lalu kemudian dia beri bibit, kasih siram air supaya tumbuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada jagung, ada buah apel, ada buah stroberi, semangka, mangga, jambu. Wah, banyak sekali anak-anak. Semua diberkati Tuhan. Nah, kita lihat pekerjaannya si Habel. Apa si Habel? Wah, si Habel itu dia ngangkat seekor domba. Dia senang sekali dengan binatang. Maka pekerjaannya adalah peternak. Dia mengembalakan kambing domba, dia kasih makan, tiap hari dia bawa ke padang rumput, lalu diberi minum, nanti sore dibalikin lagi ke kandangnya. Wah, hidupnya diberkati Tuhan. Dua-dua diberkati Tuhan ya. Tuhan itu adil. Dua-dua diberkati Tuhan pekerjaannya setiap hari. Nah, anak-anak, setelah itu satu hari, apa yang terjadi? Waktu itu papanya bilang, si Adam,
Adam mengatakan kepada Kain dan Habil, Habil, Kain, kamu sekarang sudah diberkati Tuhan, maka kamu harus mengucap syukur. Sudah diberkati Tuhan setiap hari, maka kamu harus memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu si Kain, dia mengambil sebagian hasilnya, buah-buahan, sayur-sayuran, dia bawa kepada Tuhan. Dia mendirikan mezbah, lalu kemudian dia taruh di atas mezbah. Nah, waktu dia taruh di atas mezbah, tapi hati dia sebenarnya tidak tulus. Yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan. Dia kasih buah-buahan, sayur-sayuran. Dia bilang, inilah persembahanku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Beda dengan Habel. Habel waktu itu dia bawa domba, dia kasih persembahan. Lalu dia mendirikan mezbah, lalu dia taruh kayu bakarnya, lalu kemudian dia taruh dombanya. Waktu dia taruh dombanya, lalu dia mengucap syukur. Tuhan, inilah persembahanku yang terbaik. Maka anak-anak, apa yang terjadi? Ada api datang kepadanya sampai domba itu terbakar. Waktu terbakar anak-anak, lalu kemudian si Kain melihat, hah? Kok persembahan Kain tidak diterima? Kenapa persembahan Habil diterima? Wah, dia marah, dia jengkel. Lalu Tuhan bilang, kenapa hatimu muram, hai Kain? Kalau kamu sudah berbuat baik, sebenarnya kamu tidak usah muram. Wah, anak-anak, ternyata hatinya sudah diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Yaitu apa? Iri, marah, kesel, benci. Sama siapa? Sama adiknya. Karena dia tidak tulus. Kalau Habil tulus melakukannya. Sehingga satu kali apa yang terjadi? Si Kain pikir-pikir yang jahat. Dia lalu merencanakan untuk membunuh adiknya. Nah, satu kali dia bawa kemana? Ke padang. Hei Kain, aku akan menolongmu, kata si iblis. Lalu akhirnya apa yang dilakukan oleh si Kain? Dia panggil adiknya, Habil, sini, ikut kakak. Kemana? Dia ikut ke padang. Habil tidak tahu bahwa perbuatan kakaknya itu jahat. Dia ingin mencelakakan. Lalu kakaknya bilang, Habil, kita pergi ke padang ya. Untuk apa, Kak? Ayo ikut saja. Ada sesuatu yang nanti akan kakak beritahu. Sampai di padang, akhirnya adiknya dipukul. Wah, kepalanya bocor anak-anak. Lalu dia tergeletak di tanah. Lalu dia lihat, wah, darahnya terus mengucur sampai akhirnya habis. Lalu dia meninggal. Cepat-cepat dia gali tanah. Dia tutup pakai tanah dan batu. Wah, dia tenang. Sekarang aku tidak ada yang ngalahin. Sekarang Habil sudah mati. Tapi mata Tuhan melihat. Lalu Tuhan panggil, Kain, Kain, di mana adikmu? Lalu dia jawab, aku tidak tahu Tuhan di mana adikku. Memang aku penjaga adikku. Lalu Tuhan bilang, darah adikmu itu masih kulihat di dalam tanah. Wah, kaget sekali Kain. Ternyata Tuhan Maha tahu apa yang dilakukannya. Lalu Tuhan menghukum dia. Setelah dihukum, apa yang terjadi anak-anak? Akhirnya diusir sama Tuhan. Hai Kain, karena kamu telah berbuat jahat, maka aku akan menghukum kamu. Kamu harus pergi dari tempat ini. Lalu
Si Kain takut, Tuhan, jangan hukum saya pergi dari tempat ini. Nanti kalau di luar aku ketemu orang jahat, aku dibunuh, bagaimana Tuhan? Nah, anak-anak lihat ya, Tuhan itu sekalipun mau menghukum Kain, Tuhan masih mengasihinya. Dia bilang gini, Kain, engkau tidak akan dihukum untuk dibunuh oleh orang. Tapi aku tetap menghukummu karena kesalahanmu memukul adikmu sampai mati. Maka kamu harus keluar dari tempat ini. Dan kamu tidak bisa lagi menanam menjadi petani. Kamu harus mengembara, pergi jauh. Wah, anak-anak, hukumannya sangat berat ya, karena dia sudah membunuh adiknya. Tapi Tuhan juga tetap menjaganya tidak dibunuh oleh orang lain. Nah, Tuhan itu adil. Siapa yang salah akan dihukum. Tapi hukuman Tuhan tidak membuat dia mati, tapi membuat dia sadar akan kesalahannya. Nah, jadi anak-anak, kita jangan melakukan seperti siapa? Kain, yang suka di hatinya ada marah, iri, benci, maka bisa menimbulkan apa anak-anak? Menimbulkan rasa ingin memukul, mencubit. Kamu mungkin gak membunuh ya, mungkin kamu mencubit, mencakar, ya, itu tidak bagus. Tuhan tidak suka. Pelajaran kita hari ini adalah, ikutin ya, tidak marah, tidak benci, dan iri hati. Nah, terus apa lagi? Kita seharusnya menjadi anak Tuhan yang mengasihi dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, itu baru Tuhan suka. Siapa yang mau mengasihi? Nah, kalau mau mengasihi, kita harus selalu taat kepada firman Tuhan, ya. Seperti tadi, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh iri. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Iri, iri, iri itu dosa. Anak Tuhan tak boleh iri. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh kami dengar, boleh mengerti, dan menjadi pelaku firman. Di rumah kami mau baik dengan saudara, tidak iri, tidak marah, tidak benci, tapi saling memaafkan, saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini sungguh boleh saya lakukan di rumah. Terpujilah namamu dan nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Sevi, aku tidak mau seperti Kain. Iya, kamu harus seperti siapa tadi? Habel. Ya, aku mau seperti Habil yang bersyukur kepada Tuhan dan dia tulus memberi yang terbaik. Ya, anak-anak juga harus tulus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, anak-anak, semoga cerita ini menjadi berkat. Silakan kamu boleh share, like di cerita ini. Semoga cerita ini menjadi berkat. Shalom, sampai berjumpa.